Perkenalkan, nama saya Rana Yumahitananlohi, NIM 19113185, dari kelas 19 IF10. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya saling menghormati satu sama lain dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabatan, ataupun status sosial. Kasus pelanggaran HAM ada pada pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun belahan dunia lain. Pelanggaran itu biasa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok. Macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi tetap merugikan orang tersebut. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat, pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Pelanggaran HAM ringan. Contohnya yaitu melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, mengambil barang atau hak milik orang lain, menghalangi seseorang menjalankan ibadah, melakukan pencemaran lingkungan, melakukan perundungan, baik secara langsung maupun melakukan melalui media sosial, tindakan pemaksaan orang tua terhadap anaknya. Yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Kejahatan kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Kejahatan genosida, membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kejahatan kemanusiaan contohnya yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lain. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang telah dilarang secara universal oleh hukum internasional. Penghilangan orang secara paksa.
Faktor penyebab pelanggaran HAM ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap egoisme, tingkat kesadaran HAM rendah, kurangnya rasa empati. Eksternal adalah penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang tidak berjalan, minimnya sosialisasi HAM, penyalahgunaan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.